Halo guys, selamat bertemu kembali di Akur Channel. Saat ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Swallow Star episode 347 sampai 348 atau episode 373 sampai 374, dan tak bosan-bosannya, Mimin ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya untuk adegan dalam video dengan alur cerita akan sangat berbeda. Baiklah, tidak usah basa-basi berlama-lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Ya Tuhan, binatang bertanduk emas melolong, segera melepaskan kemampuan alami, lebih dari 1200 km tubuh dan ekor mulai menyusut, semakin cepat saat menyusut, dalam sekejap mata, ia menjadi binatang yang pendek, yang panjang hanya 100 km. Karena kepadatan tulang dan otot, beserta sisiknya, dan lain-lain. Semuanya naik, tubuhnya secara alami jauh lebih kuat. Dan bercampur dalam setiap skala dan cakar adalah lapisan baju besi hitam yang sangat tipis. Energi yang dipegangnya dimasukkan ke dalam tubuh binatang buas itu adalah kekuatan yang luar biasa. Persis seperti yang aku harapkan. Luo Feng berpakaian hitam berdiri di bawah binatang bertanduk emas besar dan mendongak. Binatang itu sudah mendorong baju besi ke batas sebelumnya, bahkan melepaskan Dewa Dunia, masih memicu jumlah sekitar 1000 tuan sektor puncak kekuatan dari baju besi. Ini mungkin batasnya. Namun itu sudah cukup menguntungkan. Kekuatan 1000 penguasa sektor, murni sendiri, harus mirip dengan Jenderal Abadi yang kuat, Luo Feng berpakaian hitam bergumam. Sebelumnya, dia mengandalkan binatang bertanduk emas untuk melawan api abadi, karenanya dia memiliki pemahaman kasar tentang kekuatan abadi. Abadi api itu adalah abadi yang sangat normal, kekuatan murninya saja sekitar 100 kali puncak tuan sektor. Dan ketika binatang bertanduk emas melepaskan keterampilannya, itu adalah 330 kali puncak penguasa sektor. Namun nyala api abadi memiliki pemahaman tentang hukum asal nyala api yang lengkap, dan meskipun Luo Feng memiliki pemahaman kasar tentang kehadiran dewa binatang, namun itu masih sedikit, pemahaman hukum asalnya dan waktu belajarnya masih terlalu singkat. Dibandingkan dengan yang abadi, dengan pemahaman penuh hukum, perbedaannya sangat besar. Perbedaan dalam pemahaman hukum membuatnya sehingga ia harus bergantung pada dasar-dasarnya untuk melawan, maka dua berada di jalan buntu. Kekuatan abadi normal dengan energi abadi, yang sekitar 100 kali dari puncak penguasa sektor. Dia memperkirakan bahwa seorang jenderal abadi dekat dengan tingkat resmi harus sekitar 1000 kali dari puncak sektor tuan. Luo Feng berdiri di atas rumput dan merenungkan, sambil dia menggosok dagunya, tingkat resmi yang dekat dengan tingkat kaisar, hanya kekuatan tubuhnya saja yang seharusnya sekitar 10.000 kali dari puncak penguasa sektor. Dan seorang kaisar puncak, jika dihitung, tubuhnya sendiri harus bisa mencapai 100.000 puncak penguasa sektor. Luo Feng tahu sedikit tentang tingkat abadi, meskipun ada sedikit tentang tingkat abadi dalam ingatannya yang diwariskan, hanya hak istimewa wilayah dasarnya yang memungkinkannya untuk belajar sedikit tentang hal itu. Level abadi, perbedaan kekuatan mereka mengejutkan. Hanya tubuh mereka saja yang memiliki perbedaan besar, karena tingkat abadi akan menghabiskan banyak waktu untuk melatih tubuh dewa mereka. Pertama mencapai level tubuh kematian, ini saja adalah impian banyak orang. Saat tubuh mereka tumbuh lebih kuat, tubuh mereka juga akan berevolusi, mencapai tingkat kaisar Truyan, tubuhnya sendiri sangat pemberani. Seiring dengan hukum asal, mereka bisa mendominasi alam semesta. Bagi kaisar, tingkat resmi dan umum, apakah itu badan abadi yang paling dasar untuk tiga tingkat ini, atau dalam hal hukum asal, perbedaannya sangat besar. Karena itu ia menciptakan perbedaan besar antara masing-masing level. Jika perhitungan aku benar, tingkat kaisar awal, hanya tubuh mereka saja seharusnya hanya sekitar 10,000 sampai 20,000 kali dari puncak penguasa sektor. Luo Feng berpikir, dan aku punya 1.000.000 tentara jagoan sektorku, satu serangan gabungan, dengan energi yang dihasilkan, bahkan tingkat kaisar tingkat awal harus menghindari serangan itu. Luo Feng sangat senang setelah mendapatkan baju besi soldier misterius itu. Setelah meninggalkan gunung sampah, ia terus mencari harta lain. Sebuah kapal terbang di alam semesta yang gelap. Di dalam ruang kontrol, dua pemandu berjubah putih berdiri di sana, sesekali melirik tatapan Luo Feng, mereka merasakan perasaan tak berdaya. Mari kita berhenti di sini, mari kita pergi ke titik pemberhentian terdekat, kata Luo Feng, penuh semangat juang.
Yang mulia, kami tidak bisa berhenti, kata pemandu berkulit hitam itu. Luo Feng berbalik untuk melihat mereka dengan rasa ingin tahu. Keduanya melihat ke belakang. Apa yang terjadi? Luo Feng mengerutkan kening dan bertanya. Selain itu, pemandu berkulit hijau membungkuk dengan hormat, sebelum berbicara perlahan, Yang mulia, kami berdua telah menemani kamu di sekitar pegunungan sampah selama setahun. Setiap periode perburuan harta paling banyak setahun. Luo Feng tertegun. Waktunya habis. Kami sudah menerima pesanan dari sistem Wulong Starfield yang memberitahu kami untuk membawamu dan pergi. Pemandu berkulit hijau itu berbicara perlahan, ia tidak bisa menyembunyikan kelelahannya. Bagaimana mungkin dia tidak lelah? Setahun penuh, keduanya hampir tidak pernah beristirahat, mengikuti Luo Feng hendak mencari melalui pegunungan, kadang-kadang mereka akan terbang terus-menerus selama lebih dari 20 hari, tiba-tiba berhenti, namun, bahkan sebelum setengah jam berlalu, mereka sekali lagi akan pergi ke gunung lain yang jauh. Mereka belum beristirahat dengan baik dalam setahun. Ini adalah pertama kalinya mereka bertemu dengan klien yang begitu sulit. Jadi batas waktunya sudah habis. Luo Feng mengangguk, kalau begitu mari kita kembali. Keduanya bertukar pandangan. Mereka akhirnya bebas. Benar, kalian juga harus memiliki misi berburu harta karun yang benar. Luo Feng mengerutkan kening, ketika aku berbicara dengan Kaisar Long Jue sebelumnya, dia telah menyebutkan bahwa selain mendapatkan cincin dunia untuk berburu setelah membeli barang, seseorang dapat datang secara individual untuk berburu untuk harta karun. Tampaknya satu elemen campuran dapat membeli cincin dunia kecil, 10 elemen campuran untuk cincin sedang dan 100 elemen campuran untuk cincin besar. Juga, seseorang juga dapat membeli waktu berburu harta karun ekstra, 1 tahun, 10 tahun, bahkan 100. Mendengar itu ekspresi kedua pemandu pun berubah. Benar, ada misi seperti itu, karena pegunungan sampah itu sendiri hampir tidak memiliki untung, dan biaya pemeliharaannya cukup tinggi, maka mereka datang dengan sistem seperti itu bagi mereka yang ingin mencoba peruntungan mereka. Itu adalah kewenangan untuk semua orang, mengapa tidak? Misi berburu harta karun gunung sampah. Ekspresi pemandu berkulit hitam itu bertambah berat. Ya, ada. Mereka tidak berani berbohong. Luo Feng tersenyum dan mengangguk, ketika kita kembali, aku akan membeli cincin dunia dan waktu berburu harta karun. Kalian melakukan pekerjaan yang sangat baik, ketika aku melanjutkan perburuanku, maukah kalian terus membantu aku memimpin jalan? Mendengar itu, seketika kedua bergidik di dalam dirinya. Level terbang cepat ini tanpa istirahat, apakah akan berlanjut? 1 tahun, 10 tahun, 100 tahun, ini ratusan hingga ribuan kali lebih membosankan daripada pekerjaan pengawasan mereka. Luo Feng tertawa keras, hanya bercanda, mempertahankan kecepatan 100.000 km per detik, dan terbang selama 1 tahun penuh, siapapun akan lelah. Aku akan mendapatkan panduan lain. Baru saat itu keduanya menghela nafas lega. Yang mulia Luo Feng. Keduanya membungkuk, merasa menyesal. Manusia bukan mesin, kamu tidak perlu mengatakan apa-apa. Luo Feng tertawa. Selama tahun ini, Luo Feng memperoleh total 132 fragmen hitam dan 7 fragmen perak bersama dengan 1 pecahan, di mana 116 fragmen hitam membentuk baju besi prajurit lengkap. Rata-rata, setiap bulan ia mendapatkan sekitar 11 fragmen hitam, dan setengah fragmen perak. Binatang bertanduk emas memiliki baju besi prajurit lengkap, tubuh bumi aku harus mendapatkannya juga. Pikir Luo Feng. Luo Feng membeli cincin dunia sedang dan waktu berburu 1 tahun, secara alami manajemen mengatur 2 pemandu lain untuknya. Luo Feng, kamu saat ini berada di tingkat penguasa domain, pelatihan adalah yang paling penting di tingkat ini. Kaisar Long Jue memandang Luo Feng, ia datang secara pribadi untuk mengirimnya pergi karena tahu waktu perburuan harta karunnya sudah selesai, ia tidak melakukannya. Aku berharap Luo Feng untuk melanjutkan perburuan harta karunnya, berburu harta karun di gunung sampah hanya untuk bersenang-senang, jangan buang-buang waktu terlalu banyak di sini. Aku mengerti. Luo Feng tersenyum dan mengangguk. Jika kamu mendapatkan harta besar yang harus kamu katakan padaku, barang berharga apapun yang kamu dapatkan, aku bisa membantumu menjual dengan harga yang sangat tinggi. Kata Kaisar Long Jue. Pastinya. Setelah bertukar beberapa kata lagi, ia dan 2 pemandu baru sekali lagi memasuki planet bintang sampah, dan menuju lebih banyak gunung sampah. Luo Feng telah dengan hati-hati memeriksa armor prajurit,
Itu sangat misterius, mengandung kekuatan di dalamnya, namun dengan tubuh utama mengendalikan kekuatan yang diberikannya, tubuh seseorang harus cukup kuat untuk sepenuhnya memanfaatkan kekuatannya. Selain itu, baju besi itu memiliki kemampuan untuk memblokir bahkan energi roh, yang berarti serangan roh akan kehilangan sekitar 90% kekuatannya dari baju besi. Tentu saja apakah energi abadi yang maha kuasa akan diblokir oleh armor, Luo Feng masih belum jelas. Luo Feng belum mati, dia tidak punya cara untuk mengujinya. Memicu semua kekuatannya, aku memerlukan tubuh penguasa sektor puncak. Luo Feng berpikir, jelas baju besi prajurit ini dipersiapkan untuk puncak penguasa sektor. Seorang raja sektor yang mengenakan baju besi ini akan memiliki kekuatan yang mirip dengan orang yang abadi. Namun, penguasa sektor normal tidak dapat menahan serangan jiwa yang tidak pernah mati. Itu mungkin sebabnya baju besi ini juga memiliki kemampuan untuk melemahkan serangan jiwa. Hanya dengan cara itu, seorang petinggi sektor bisa mengenakan baju besi ini, benar-benar bertahan sampai mati. Luo Feng terkejut di dalam. Siapa yang menciptakan baju besi misterius ini? Hanya baju besi prajurit saja yang begitu absurd. Fragmen perak kualitas tinggi, baju besi apa yang akan dibentuk? Ini benar-benar ras yang menakutkan. Sangat mudah untuk melihat, bahwa seseorang tidak boleh meremehkan ras apapun yang selamat di alam semesta. Kemanusiaan adalah ras puncak, mereka harus memiliki banyak kartu as juga. Itu hanya karena posisiku masih rendah dan aku juga melupakan mereka, pikir Luo Feng. Dalam sekejap mata, 1 tahun lagi berlalu dan Luo Feng akhirnya memutuskan sudah waktunya untuk meninggalkan Wulong Starfield dan kembali ke bumi. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Longjue, Luo Feng dan Dilan duduk di kapal planet Yunmo, dan meninggalkan lapangan bintang Wulong, menuju ke negara semesta Ganwu. Kaisar Yanzu sedang berbaring di singgasana binatang buasnya, menatap layar informasi. Langkah kaki bisa terdengar, seorang pria berjubah ungu dengan cepat masuk, dan membungkuk dengan hormat. Ada apa? Kaisar Yanzu terus melihat ke layar. Luo Feng telah meninggalkan bintang Wulong. Dia berkata, Kaisar Yanzu tersenyum, brengsek ini akhirnya pergi, aku masih berpikir dia akan tinggal di sini di gunung sampah selamanya. Sulit untuk menyalahkannya, penduduk asli, apapun di gunung sampah akan dianggap sebagai harta. Baiklah, kamu bisa pergi. Ya, Tuan, ucap pria berjubah ungu membungkuk dengan hormat dan pergi. Yanzu menatap layar, informasi di atasnya segera berubah menjadi informasi terperinci tentang bumi. Ini adalah informasi yang telah ia kirimkan pada seseorang untuk dikumpulkan. Sebuah planet asli. Dia mengejek, brengsek kecil, kita bisa bertemu segera. Kapal planet Yunmo terbang dengan kecepatan 50 kali cahaya di alam semesta yang gelap, namun, untuk mencapai bumi, masih akan memakan waktu sekitar 1 tahun dan 2 bulan. Perjalanan luar angkasa sangat membosankan. Jika Kaisar Yanzu itu tahu bahwa aku telah mendapatkan harta karun seperti itu, dia mungkin akan sangat marah. Luo Feng berbaring di ranjang gubuknya, menatap dekorasi di atas, dia memikirkan pendapatannya dari gunung sampah. Waktu 2 tahun, total 232 fragmen hitam dan 12 fragmen perak, dan 1 pecahan. Jika digabungkan bersama, itu akan membentuk 2 armor prajurit hitam lengkap, 3 fragmen hitam ekstra, 12 fragmen perak dan 1 beling. Armor prajurit ini memberi 1 kekuatan abadi, itu adalah barang yang sangat surgawi. Dalam hal harga, bahkan puluhan juta elemen campuran tidak akan mampu membelinya. Sangat disayangkan bahwa baju besi misterius ini, sebagian besar umat manusia tidak dapat menggunakannya, atau bahkan menemukan kemampuan anehnya, jelas itu adalah baju perang untuk ras lain. Armor untuk ras lain, ras apa itu? Ras Dewa Api. Atau ras misterius lainnya. Namun, setidaknya kata-kata itu berasal dari ras Dewa Api. Luo Feng bergumam, sayang sekali tubuh Mosa aku tidak dapat menggunakannya, kalau tidak aku pasti akan membuat yang lain untuk itu. Bidang bintang Wulong itu terlalu luas. Sebuah bintang dengan diameter jutaan tahun cahaya, 2 tahun Luo Feng di sektor ini mungkin bahkan tidak 1/100 dari seluruh tempat. Namun dia sudah mendapatkan 2 set lengkap armor prajurit, jika dia menghabiskan lebih banyak waktu, dia pasti akan mendapatkan lebih banyak, namun dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu untuk pelatihan. Setelah beberapa saat lagi, aku harus menuju kota kekacauan utama untuk berlatih. Di sana aku bisa melihat hukum alam semesta, mempelajari 9 tablet alam semesta sesekali, peningkatanku akan mengejutkan. Luo Feng berpikir,
Aku mungkin akan mengambil beberapa ratus tahun di sana untuk sepenuhnya memahami 108 keajaiban ruang. Lebih dari 180 tahun di ngarai binatang buas, Luo Feng telah memahami 19 dari 72 keajaiban yang paling mendalam. Luo Feng memperkirakan bahwa perlu sekitar 700 tahun baginya untuk sepenuhnya memahami 72 keajaiban. Efisiensi ini sudah jauh lebih tinggi daripada Lian Luo menghabiskan 3000 tahun di kota kekacauan utama. Jika dia ada di sana, itu akan lebih cepat. Hal utama adalah Luo Feng memiliki patung dewa binatang dan lain-lain, maka manfaat dari kota kekacauan utama bukanlah baginya sama pentingnya dengan orang lain. Di dalam sana, hal utama yang membuatnya tertarik adalah tablet 9 jagat. Volume ketiga aku dari coretan ruang waktu hampir selesai, aku harus membeli yang keempat, namun aku membutuhkan 1 juta poin, di mana aku bisa mendapatkannya. Luo Feng memutar otaknya. Membeli 10.000 teknik kontrol jiwa sudah menghabiskan banyak poin. Dia bahkan tidak memiliki cukup saat ini untuk membeli volume 4 coretan ruang waktu. Seiring waktu berlalu, ia telah menghabiskan lebih dari 8 bulan bepergian di luar angkasa. Luo Feng menerima sebuah surat elektronik, duduk di tempat peristirahatannya. Luo Feng segera terhubung ke jaringan alam semesta virtual. Wilayah alam semesta Gunung Primer Yuxiang di dunia maya, Villa Luo Feng. Dalam studinya, duduk di mejanya, dia membuka laptopnya dan dengan cepat membuka email. Luo Feng menyipit. Subjek surat itu adalah misi tingkat penguasa domain dengan poin tertinggi. Poin tertinggi. Luo Feng menahan napas, dia sudah lama mendengar tentang legenda misi dengan poin tertinggi. Anggota inti di tingkat penguasa domain kadang-kadang akan mendapatkan misi dari perusahaan alam semesta virtual, dan misi ini memiliki jumlah yang berbeda dari poin, di mana ada satu yang seharusnya tertinggi. Poin tertinggi untuk anggota wilayah primal, tentu saja hadiah untuk anggota wilayah primal jauh lebih tinggi daripada awal absolut, langit dan tanah dan anggota wilayah fase terakhir. Seberapa tinggi itu? Luo Feng menatap. Rinciannya adalah, misi ini memiliki jumlah poin tertinggi untuk anggota wilayah primal untuk tingkat penguasa domain. Seluruh misi dipisahkan menjadi 4 tingkat. Tingkat 1, poin tertinggi diberikan 100.000, diberikan sesuai dengan tingkat penyelesaian. Jika tingkat penyelesaian adalah 70%, poin yang diberikan adalah 70.000, 70% dari 100.000. Level 2, poin tertinggi diberikan 200.000. Level 3, poin tertinggi diberikan 300.000. Tingkat 4, poin tertinggi diberikan 400.000. Hadiah ekstra, jika 4 level selesai semuanya, sesuai dengan kinerja pada umumnya dari 4 level, perusahaan semesta virtual akan memberikan hadiah tambahan, terendah 0 poin dan tertinggi 1 juta poin. Karenanya, seluruh misi, termasuk hadiah poin ekstra, memiliki total 2 juta poin yang akan diberikan. Peringatan, setiap tingkat ditentukan oleh tingkat penyelesaian. Penyelesaian minimum yang diperlukan untuk tingkat 1 adalah 80%, hanya dengan demikian seseorang dapat melanjutkan ke tingkat 2. Jika seseorang tidak dapat mencapai 80%, ia tidak dapat beralih ke tingkat 2. Seluruh misi akan otomatis berakhir. Contoh, jika tingkat penyelesaian misi pertama adalah 70%, anggota akan menerima 70.000 poin dan misi akan berakhir di sana. Persyaratannya sangat tinggi, tingkat continue. Poinnya juga tidak masuk akal, yang tertinggi adalah 2 juta. Luo Feng melihat isi email itu, dan benar-benar terkejut, itu tidak masuk akal, karena bahkan misi tingkat mustahil yang paling berbahaya di tingkat alam semesta, Abyss Hell, hanya memberi 1 juta poin. Dan misi titik tertinggi ini sangat aneh, seseorang harus terus menyelesaikan setiap level untuk mengaktifkan yang berikutnya. Ketika 4 level selesai, masih ada hadiah tambahan, dan hadiah ini, sesuai dengan kinerja keseluruhan, perusahaan jagat maya akan menentukan berapa banyak yang akan diberikan, tidak ada standar yang jelas. Setelah menyelesaikan membaca email, Luo Feng melihat pesan tambahan, subjeknya adalah, misi titik tertinggi level 1. Luo Feng mengetuknya dengan lembut dan membuka email tersebut. Detailnya ditampilkan. Level 1 adalah langkah misi level 1 tertinggi, juga merupakan langkah paling penting. Langkah ini akan memutuskan apakah kamu pindah ke tingkat berikutnya. Secara bersamaan, ia memainkan peran penting dalam langkah terakhir untuk menentukan berapa banyak hadiah tambahan yang akan kamu terima, maka seseorang harus secara serius menyelesaikan level 1. Rinciannya adalah,
Ada organisasi pedagang budak di lapangan Cuilang di alam semesta negara Ganwu, bernama Angin Api. Organisasi Angin Flame memiliki total 18 anggota di eselon atasnya. Selain dari perdagangan budak normal, mereka juga memiliki banyak urusan bisnis rahasia gelap yang bertentangan dengan aturan hukum negara jagat raya. Karenanya, Luo Feng, kamu harus berurusan dengan semuanya secara pribadi. Juga, hukuman yang tepat untuk semua 18 eselon atas. Ada beberapa pilihan hukuman: 1. Kematian, 2. Penjara selama 100 tahun, 3. Penjara selama 10.000 tahun, 4. Penjara selama 1 juta tahun. Mengenai bagaimana kamu menghukum mereka, itu sepenuhnya tergantung pada keputusan kamu. Kamu dapat memilih untuk memenjarakan mereka selama 100 tahun atau bahkan hanya memberi mereka hukuman mati. Semua pilihan ada di tangan kamu. Ketika seluruh misi dilibatkan, kamu harus mempertahankan siaran yang disinkronkan dengan jaringan semesta virtual. Semua yang kamu lakukan harus disiarkan. Hanya dengan pemahaman terperinci tentang kemajuan kamu dan keputusan hukuman kamu, kami dapat memberikan penilaian paling akurat atas penyelesaian kamu. Ketika kamu mencapai 80% penyelesaian misi pertama, kamu akan dapat melanjutkan ke level 2. Jika penyelesaian misi kedua di bawah 80%, seluruh misi akan segera berakhir. Bagian akhir dari surat berisi 18 eksekutif Angin Api dan informasinya. Jika kamu menginginkan informasi lebih lanjut, kamu harus memintanya dari Departemen Sistem Informasi. Ingat, dari awal hingga akhir, segala pembunuhan, penangkapan, hukuman, semuanya harus dilakukan secara pribadi oleh kamu. Kamu tidak dapat mengirim orang untuk melakukannya. Penjaga kamu hanya bisa melindungi kamu, mereka tidak dapat membantu kamu menjalankan misi. Luo Feng duduk di depan laptopnya dan mengerutkan kening saat dia melihat permintaan tingkat 1, merasakan betapa merepotkannya itu semua. Misi ini sama sekali berbeda dari misi sebelumnya. Saat itu, misi tingkat alam semesta memiliki standar dan penilaian tetap, misalnya memperoleh 1 batu sungai darah, atau mengumpulkan beberapa item. Bahkan misi berburu mati-matian sebelumnya, poin tertinggi adalah 200.000, namun sistem penilaiannya sangat jelas dan tepat. Namun kali ini, tidak ada jawaban yang jelas. Babata, ada apa dengan misi ini? Luo Feng mengerutkan kening. Ini sangat aneh. Suara menusuk Babata bergema, selama kamu menyinkronkan dan menyiarkan semua tindakan kamu, melakukan semuanya secara pribadi, menangkap 18 eksekutif dan menuntut hukuman mereka. Hukuman apapun dan seberapa berat, semuanya terserah kamu. Aneh sekali. Dan proses misi ini, apakah itu pembantaian massal atau melindungi orang yang tidak bersalah dari bahaya? Tidak ada persyaratan sama sekali. Selama kamu menyelesaikan misi kamu, perusahaan akan memberi kamu penilaian penyelesaian. Luo Feng mengangguk. Tidak ada sistem penilaian yang tepat. Perdagangan budak dan bisnis gelap lainnya, organisasi Angin Api ini yakin memiliki keberanian untuk berurusan dengan hal-hal seperti itu. Luo Feng membalik-balik informasi, dan menggelengkan kepalanya di dalam. Misi ini sungguh aneh. Mereka bahkan memberi aku 4 cara untuk menjatuhkan hukuman: kematian, 100 tahun penjara, 10.000 tahun penjara, 1 juta tahun penjara. Tidak ada angka pasti misi ini. Luo Feng mengerutkan kening. Dia harus sangat berhati-hati di level 1 ini, mencapai penyelesaian setidaknya 80%. Kalau tidak, misi ini yang mencapai hingga 2 juta poin akan segera berakhir. Dia duduk di depan mejanya dan berpikir. Dia kemudian menghubungi Departemen Informasi, dan dengan cepat berhasil. Yang Mulia Luo Feng, suara bersih ditransmisikan. Aku baru saja menerima misi poin tertinggi. Luo Feng berkata, sehubungan dengan organisasi Angin Api tingkat 1, dan rincian spesifiknya tentang 18 lokasi eksekutif, kekuatan, dan tempat tinggal, dan lain-lain, kirimkan semuanya untukku. Itu akan makan waktu berapa lama? Sudah disiapkan. Suara bersih itu menjawab, kami mengirimkannya sekarang. Luo Feng mengangguk. Sebuah surat yang sangat kompleks dengan semua informasi terperinci dikirim langsung ke Luo Feng. Seluruh surat itu hanya memuat kata-kata organisasi Angin Api, sebagai subjeknya. Luo Feng duduk di sana dan membuka informasi itu. Setelah membaca, dia menyadari informasi yang baru saja mereka berikan, jauh lebih rinci daripada surat misi yang diberikan. Dia benar-benar layak mati. Ekspresi Luo Feng bertambah buruk ketika dia membaca, untuk benar-benar sakit ini, ketika aku masih satu bumi,
Terutama selama periode nirwana besar, ada banyak hal ekstrim terjadi, namun aku tidak melakukannya, tidak dapat mengharapkan, bahwa hal-hal itu bahkan tidak dapat dibandingkan dengan yang ada di alam semesta. Rusak, sangat korup. Prajurit yang tak terhitung jumlahnya menyerahkan hidup mereka dalam perang ras untuk memungkinkan perdamaian seperti itu, di 1008 negara-negara semesta. Mereka berkorban demi perdamaian. Para pejuang ini membantu melindungi keseluruhan umat manusia. Dengan kehidupan yang damai seperti itu, beberapa dengan latar belakang dan kekuasaan, seperti anak-anak dengan ayah yang adalah penguasa domain di beberapa peradaban tingkat rendah, akan langsung menjadi tirani. Setelah mencapai level bintang dan tidak dapat melakukan terobosan, tanpa hak untuk menyukseskan keluarga, mereka menjadi malas tanpa tujuan dan hanya menjadi korup. Orang-orang kaya ini yang memiliki kekuatan, tetapi tidak memiliki tujuan, hanya melakukan banyak hal mengerikan yang tidak dapat dipercaya. Kanibalisme, makan bayi dan lain-lain, semua ini tidak lagi cukup untuk memuaskan orang-orang ini. Menggunakan segala macam imajinasi untuk menyiksa budak mereka, dan tanpa reaksi apapun, mereka akan merasa kosong lagi setelah menyiksa mereka, mengalihkan pandangan mereka kepada warga sipil setelah dan menyiksa mereka juga. Secara keseluruhan, keinginan manusia tidak ada habisnya, dan organisasi angin api memenuhi keinginan orang-orang ini dan memuaskan mereka. Jika ada orang-orang seperti itu di keluarga Luo aku, jika ada, aku akan membunuhnya. Jika ada 10, aku akan membunuh semua 10. Keadaan korupsi seperti itu, lebih baik mereka mati. Tatapan Luo Feng berkilauan dengan kejam, namun kemanusiaan terlalu besar, jumlahnya tidak terbatas, jika ada yang luar biasa dan elit, secara alami akan ada sampah di sekitarnya. 18 eksekutif, juga dikenal sebagai 18 anggota Dewan Organisasi Angin Api. Ke-18 anggota ini mengendalikan seluruh organisasi, setiap 100 tahun, mereka akan memilih salah satu dari 18 anggota tersebut, untuk mengambil posisi memimpin, mereka semua berputar dengan cara ini. 18 anggota eksekutif ini, adalah Klaus, penguasa domain level 9, dia saat ini tinggal di planet Bas tempat mereka memelihara budak. Kevin, penguasa domain level 8, tinggal di planet Cuilang Starfield Cuilang. Benedictus, penguasa domain level 9, tinggal di planet wisata planet Foodie. Pansy, penguasa sektor level 3, tinggal di markas besar organisasi angin Flame, planet kecil BN. 18. Luo Feng melihat ke-18 nama dan lokasi mereka, memesan Babata, menghitung lokasi mereka dan menentukan jalur terdekat dan paling efisien. Aku tidak ingin jalan memutar. Babata dengan cepat menghitung dan langsung menjawab, sudah selesai, Luo Feng, jika kamu mengikuti jalan ini, urutannya haruslah Klaus dulu, Kevin dan Pansy, persis sama dengan urutan daftar nama yang diberikan. Tatapan Luo Feng berkilau dingin ketika dia tersenyum, sepertinya Departemen Informasi telah mempertimbangkan posisi aku dengan baik, mari kita pergi menuju planet Bas. Mereka awalnya menuju ke arah bintang Gunung Naga Hitam, alam semesta negara Ganwu, kapal planet Yunmo sedikit mengubah arahnya di dalam alam semesta yang gelap. Butuh sekitar 5 bulan, dan 8 hari untuk mencapai planet Bas. Setelah 5 bulan dan 8 hari, di dalam ruang kontrol kapal planet Yunmo, Luo Feng dan Dylan berdiri di sana, ruangan itu melakukan penghitungan mundur Babata, 5, 4, 3, 2, 1, perjalanan semesta. Setelah beberapa saat, mereka kembali ke alam semesta yang sebenarnya, melalui simulator eksternal, mereka dapat dengan mudah melihat bintang-bintang dan planet-planet yang jauh. Planet Bas. Tatapan Luo Feng mendarat di planet terdekat, itu adalah jala putih dan merah gelap, putih adalah awan dan atmosfer, sementara merah gelap adalah warna utama dari planet itu sendiri, itu adalah perhentian pertama Luo Feng, Bas Planet. Yang mulia, apakah kamu siap? Ucap Dylan sambil memandang Luo Feng. Dylan, ingat, dari awal sampai akhir, kamu tidak dapat campur tangan, aku harus melakukan seluruh misi ini sendiri. Luo Feng memandang planet ini, matanya bersinar dingin, mengenai apa yang harus dilakukan, aku sudah memutuskan sebelumnya. Misi titik tertinggi, itu telah melemparkan Luo Feng ke dalam kabut dan kebingungan saat itu. Namun setelah mempertimbangkan untuk sementara waktu, dia hampir sepenuhnya mengerti, para jenius dari wilayah primitif dalam perusahaan alam semesta virtual datang dalam segala macam, akan selalu ada yang spesial, brutal, dingin, lembut, baik hati, marah, ada banyak yang berbeda jenis jenius dalam sejarah.
Kepribadian yang berbeda akan memiliki cara berbeda dalam menghadapi misi ini. Yang brutal mungkin akan segera memberi mereka hukuman mati. Dan yang lebih dingin, mungkin hanya akan memberikan hukuman penjara kepada mereka yang mereka rasa kejahatannya tidak terlalu parah. Orang yang berbeda akan memiliki pilihan yang berbeda, mereka tidak mungkin hanya memberitahu semua orang untuk selalu memberikan hukuman mati kepada semua orang. Maka, misi ini tidak memiliki jawaban yang pasti. Itu tergantung pada karakter mereka. Dan detail misi juga mengatakan, level 1 ini adalah langkah pertama untuk seluruh misi, dan juga langkah paling penting. Langkah ini akan menentukan apakah seseorang akan dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya. Juga, itu adalah dasar untuk imbalan tambahan setelah menyelesaikan 4 level semuanya, maka seseorang harus melakukannya dengan serius. Landasan utama untuk verifikasi. Luo Feng berpikir bahwa ini adalah cara utama bagi perusahaan untuk menentukan karakter para jenius. Tidak ada jawaban yang salah. Semuanya ditentukan oleh eselon atas dari perusahaan semesta virtual. Apakah mereka menyukai metode kamu? Jika mereka melakukannya, mereka akan memberikan tingkat penyelesaian tinggi, memberikan hingga 100%. Luo Feng berpikir, karena itu seseorang harus tetap terbuka dan menyiarkan ke seluruh perusahaan semesta virtual. Kapal planet Yunmo terus menuju ke arah planet Bas. Kapal alam semesta tingkat F yang ditingkatkan tidak dapat dideteksi oleh sistem keamanan planet Bas. Saat mencapai atmosfer, Luo Feng dan Dylan terbang keluar dari kapal. Luo Feng menyimpannya di dalam dunia internalnya. Babata, buka siaran disinkronkan jaringan alam semesta virtual. Luo Feng memerintahkan. Ya, sudah terbuka. Dari saat ini, setiap gerakan Luo Feng dicatat, setiap tindakannya diamati. Dylan, ayo pergi, kata Luo Feng. 2 sinar cahaya dengan cepat masuk melalui atmosfer planet. Dengan kemampuan Dylan yang abadi, mereka secara alami tidak akan ditemukan oleh siapapun di planet ini. Belahan bumi sebelah timur Bas, pegunungan luas yang membentang bermil-mil luasnya, beberapa puncaknya sudah tandus, jelas ketinggian tinggi membuatnya sangat sulit bagi kehidupan untuk bertahan hidup di sana, dan bagian bawah pegunungan itu ditutupi oleh pohon dan tanaman merah. Warna utama dari vegetasi itu semua merah, dengan banyak warga sipil asli berjalan melalui jalan setapak, yang tidak dapat diakses, puluhan ribu meter jalan setapak berbatu dan berbukit, itu membuat pekerjaan orang-orang ini memetik tanaman, dan tanaman keras. Ramuan obat ramuan api pelangi adalah ramuan utama dari planet Bas. Pelatihan budak dan perdagangan ramuan api pelangi. Para budak adalah pengumpul utama ramuan itu. Setiap tahun setiap suku harus mengumpulkan sejumlah ramuan itu. Saat itu tidak mencukupi, sejumlah besar budak akan diambil untuk dijual sebagai hukuman. Dan dengan ancaman kuat dari organisasi budak, dan teknologi yang mengawasi seluruh planet, tidak ada satu suku pun yang berani melawan mereka. Ayah, aku tidak bisa berjalan lagi, mari kita istirahat sebentar. Bersabarlah dan pergi mencari lebih banyak herbal, kamu hanya berhasil menemukan 92 hari ini, kurang dari kemarin. Jika ini berlangsung, keluarga kita tidak akan diberikan jatah lagi, dan kita akan kelaparan. Para budak berjalan di antara gunung-gunung mencari tanaman obat. Ramuan api pelangi secara alami diproduksi di planet Bas, sulit untuk mencarinya. Jika seseorang tidak tahu jalannya, mereka tidak akan dapat menemukannya dengan mudah. Lagi pula, ada terlalu banyak jenis tanaman di dalamnya, hutan dan gunung. Pada saat ini, 2 bayangan mendarat dari ruang di atas, secepat kilat, langsung mendarat di puncak. Di puncak itu, aku mengenakan baju besi dan sepatu bot perak, ada penjaga lengan di bahunya, dia dengan dingin menatap tanah yang tak berujung, di sampingnya adalah seorang lelaki berjubah hitam, matanya tidak jelas, hampir seperti dewa dari alam semesta yang mendarat di planet ini. Itu adalah budak dari planet ini. Luo Feng berdiri dan menatap jauh ke kejauhan, penampilan penduduk asli, bahkan rambut dan wajah mereka, semuanya jelas baginya. Dylan mengangguk, menurut informasi, budak-budak ini adalah penduduk asli planet ini. Organisasi angin api kemudian membeli planet ini dan mereka menjadi budak mereka. Banyak generasi budak, dengan bakat mereka harus mencari yang sulit ini, untuk menemukan ramuan pelangi api. Berdiri di puncak, energi roh Luo Feng menyapu ribuan kem di sekitarnya, dan dengan jelas memahami daerah tersebut. Lebih dari 1000 km luasnya, total 8.219 warga sipil. Luo Feng menatap budak miskin, berkata dengan sungguh-sungguh, hanya 12 dari mereka adalah tingkat penjelajah bintang,
dan sisanya adalah orang normal tingkat pelajar, dan ada banyak pengawasan perangkat di sekitarnya. Setiap tindakan yang mereka lakukan sedang dipantau. Budak? Luo Feng berkata dengan lembut, bumi aku hampir menjadi planet budak saat itu juga. Dylan menatapnya. Luo Feng melintas dan langsung mencapai lebih dari ratusan km. Dylan mengikuti dengan cermat. Dan, adegan ini pun mengakhiri pertemuan kita saat ini. Terima kasih kepada semua yang telah menyimak, sampai dengan akhir video kali ini, dan juga Mimin ingin mengucapkan terima kasih, yang sebesar-besarnya kepada semua yang sudah subscribe Akur Channel, semoga semuanya dimudahkan rezekinya dan dilancarkan segala urusannya, juga disehatkan selalu setiap saat, dan terhindar dari segala penyakit, amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys, terima kasih.